Kenapa transmigrasi di Aceh kaya raya walaupun dia waktu dikirim dia miskin? Dikasih rumah. Itu kan terjadi deforestasi. Perkampungan dan hutan dibabat habis-habisan dijadi perkampungan transmigrasi. Tapi tidak ada yang melarang karena atas nama negara kan. Siapa yang diuntungkan? Orang Aceh, jangankan dikasih rumah, dikasih listrik, dikasih jatah hidup. Tidak bekerja orang Aceh mati seperti hari ini. Di mana tanggung jawab negara atas nama darurat daerah. Walaupun belum dalam bencana nasional. Ketika gubernur menyatakan darurat daerah, di situ sebenarnya hak hidup orang Aceh itu harus dijamin oleh negara. Di mana prasarananya? Semua ngemis, rakyat bantu rakyat, tidak ada hadir negara. Kalian bisa menceritakan negara itu hak kalian, saya tidak bantah. Tetapi yang dirasakan oleh korban daripada kebijakan negara, mengatasnamakan negara yang diuntungkan bandit-bandit di Jakarta. Udah habis? 1 menit lagi. Oke, kesimpulannya, ketika bercerita negara, negara dibentuk atas dasar siapa dulu sebelum Soekarno menjadi presiden? Atas dasar konspirasi jahat dunia internasional yang namanya Yahudi Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Indonesia ini bukan by descent, tunggu. Ini bukan by descent, itu by descent of international conspiration itu. Jadi Anda harus belajar geopolitik dunia dulu, baru tahu Indonesia itu siapa sebenarnya. Indonesia dijajah oleh Yahudi sebenarnya. Yahudi Amerika dan Yahudi Eropa. Hari ini Cina dan komunis Cina hari ini. Anda menjadi di bawah dan bertekuk lutut di bawah kekuasaan komunis dan Yahudi. Menjual nama negara tapi kepentingan geopolitik dunia yang dikuasai oleh Yahudi dan komunis. Tahu Anda? Kenapa Anda menjadi TKW? Kenapa Anda menjadi buruh, menjadi budak di tempat orang-orang kaya hari ini? Siapa yang disalahkan? Tidak ada yang disalahkan. Tapi introspeksi dan evaluasi Anda sebagai warga negara. Apakah masih bisa dikatakan Indonesia itu negara? Silakan Anda diskusi. Terima kasih. Oke, mantap. Baik, kita sambut dulu Bang Haji di atas. Ya, Pak Haji dulu, Haji Nur. 5 menit. Logika. Di zaman Prabowo ini, Prabowo memang punya lahan hutan itu dapat lelang di zamannya Soeharto. Itu nggak pernah dikelola, justru dikasihkan untuk rehabilitas gajah 90 hektar. 30 hektarnya untuk rakyat di Aceh. Itu fakta. Itu fakta data ya. Dan di zaman Prabowo sudah menyita 120 hektar di Aceh, di keseluruhan di Sumatera 1.681 hektar tambang ilegal tanpa izin. Ada sekelompok warga di daerah sana di salah satu medan mendapatkan 2 hektar untuk disuruh kelola dan lahan sawitnya suruh jual, hasilnya suruh nikmati buat keluarganya. Sitaan ini akan dihibarkan ke masyarakat 1 juta hektar. Dan Menteri Pertanian sudah mendata mana yang layak, itu didata semua untuk pembagian itu. Ingat, di zaman Prabowo, hari ini sudah dimulai membangun 1.000 rumah tetap yang selama ini rumahnya hilang, nggak bisa dihuni. Mulai ini sudah ada pembangunan, dan di Sumatera Utara itu 700 hari ini sudah mulai pembangunan, dan di Sumatera Barat, dan nanti itu akan ditambah lagi. Itu sudah beredar di media sosial, media nasional, itu fakta. Langsung Menteri Perumahan datang dan meletakkan batu di sana. Ingat, Prabowo kepentingan untuk rakyat. Ada namanya sekolah kerakyatan bagi orang yang nggak mampu. Biaya hidupnya diasramakan, ditanggung oleh pemerintah. Dikasih makan sehari 3 kali berasrama. Akan membangun 800 sekolah kerakyatan di Indonesia yang sudah dibangun, sudah 197 yang dibangun. Untuk orang yang selama ini tidak bisa membiayai sekolah di sana, ditampung berasrama. Dan pendapatan Provinsi Aceh 3,9 triliun.
anggaran yang ditambah oleh pemerintah pusat itu sudah diketok palu 19 triliun sekian, ada penambahan 15 triliun. Ausus itu 100 triliun. Itu ibarat Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak sampai 100 triliun aususnya. Itu kemana? Tanyakan pejabat-pejabat sana. Dan kemarin itu ditambah anggaran, minta satu kabupaten 2 miliar, ditambah 4 miliar, jangan 2 miliar, 4 miliar. Langsung sudah nyampe ke bupati masing-masing, 52 bupati di luar anggaran yang 60 triliun untuk pembangunan Sumatera. Hari ini di Tamiang dan di Aceh Timur Utara jembatan mulai bisa dilewati. Sudah 6 jembatan yang sudah dilewati termasuk Bailey, Taipei Radio dan lain-lainnya. Sedangkan relawan TNI Polri, Basarnas kerja 24 jam. Hargai mereka. Hargai mereka. Mereka nggak ada lelah. Kerja siang malam, meninggalkan istri jauh. Untuk apa? Untuk supaya masyarakat Aceh bisa menjalankan kenormalan seperti awal mula. Digebut, dikejar, nggak mandang waktu. Dan hari ini Sumatera mulai membaik. Walaupun sebagian listrik itu mati. Kenapa masyarakat daerah Sumatera, khususnya Aceh, sering live setiap hari? Mereka menunjukkan bahwa negara hadir. Maka dari situ saya akan live setiap hari. Bukan satu orang, puluhan orang, mungkin ratusan orang yang live hari ini. Mereka bangga dengan hadirnya TNI Polri, relawan yang membantu kerja siang malam hampir 24 jam. Hargai mereka. Hargai mereka. Kenapa Aceh itu diistimewakan? Ausunya 100 triliun, pendapatannya 3,9 triliun, anggaran keseluruhan 19 triliun. Ada penambahan di sana. Dan Pak Prabowo hari ini itu sudah Udah habis nggak itu? Udah habis nggak itu? bentar, hostnya Apa belum udah? bicara. Agam ini aneh juga. Tadi Anda saya Kan tinggal 15 detik lagi, cepat bicara. Aduh, Ya. kalau dipotong ini gimana? Di 45 zaman menit, 45 Prabowo, kejaksaan sudah menyita 1 tahun 4 bulan 5.179 hektar se-Indonesia. Baru zaman Prabowo dulu pengembangan makin dilebar, tapi sekarang zaman Prabowo disita. Dan Prabowo nggak pandang bulu soal masalah korupsi. Lanjut, tapi tolong ya kalau saya bicara jangan dipotong, jangan kepanasan. Anda bicara saya nggak motong. Lanjut. Oke, giliran saya Pak Mayor. Siap. Gas. Perjuangan Prabowo kita lihat ke depannya. Cuman 90-an semua hutan mirip Udin. Itu. Kalau memang Prabowo ini betul-betul yang dibanggakan, sekarang untuk bangsa Aceh, kita lihat. Keluarkan diklatnya, diklat presiden, sahkan MOU itu. Satu saja buktinya, bendera naik. Bendera Aceh. Nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu resah-resah aparat TNI Polri yang ada. Rakyat Aceh pun coba kita lihat. Mayor boleh menyaksikan. Begitu MOU damai, di situ membaur lagi kembali kombatan dengan TNI. Itu nggak bisa kita pungkiri, seperti itulah bangsa Aceh. Kita udah selesai perangnya. Ini urusan kami dengan pemerintah. Kita duduk sama. Terbukti bangsa Aceh, kalau misalnya dibilang permusuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Itu boleh tanya dengan aparat. Pak Mayor boleh tanya. Cuman yang kita minta untuk bangsa Aceh ini, berani tidak dia Prabowo itu mengeluarkan diklat ke presidennya. Jangan sisikit masalah bendera dari SBY sampai seterusnya lockdown. Sekarang saya jelaskan, bendera itu adalah bendera tauhid bagi kami. Karena disitulah masa Khalifah Utsmani, tanda jasa bangsa Aceh terhadap Utsmani, menjadi ibu kota Istanbul. Itu dari bangsa Aceh itu. Mohon hargai semuanya penduduk Indonesia ini.
kalau memang kalian Islam. Makanya saya harapkan untuk Prabowo, coba kita teriakan, berani nggak dia mengeluarkan diklat? Kalau dia nggak berani mengeluarkan diklat untuk bendera Aceh, apa program dia, kami tutup mata. Berarti itu tidak ada semuanya. Dia bukan hanya presiden, hanya dimanfaatkan oleh oligarki. Sekarang bangsa Aceh kami menunggu diklat dia. Berani tidak dia pribadi? Oke, baik. Jadi begini kawan. Ini saran saya terkait masalah MIU Helsinki yang belum 100%. Itu harus mulai dari bawah ya. Dari daerah. Yaitu mulai dari gubernurnya maupun dari wakil rakyat di sana. Ya. Untuk mengusut ke pusat. Nah, ada apa? Apakah di sana wakil-wakil rakyat baik itu provinsi maupun kabupaten ya masih mau melanjutkan penyempurnaan MIU Helsinki atau bagaimana? Nah, itu dari bawah dulu, sarankan ke presiden. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, tidak ada pemimpin yang sempurna. Ya, kecuali nabi. Di luar nabi tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kita yang terdoktrin agama, ya, yang terdoktrin agama, kan ada juga yang tidak percaya agama. Ya. Yang terdoktrin agama adalah kita diharapkan untuk selalu mengingat kebaikan. Bahkan, ya di dalam Al-Quran bagi yang Muslim, jika engkau diberikan, ya merasa ya, diberikan pemimpin yang jolim, sebaik-baik engkau adalah salat dan sabar. Itu perintah Allah kalau mau menjalankan. Nah, sabar dalam hal ini bukan diam. Sabar dalam hal ini adalah terus mengingatkan. Jadi sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna kawan. Tetapi setiap pemimpin maupun setiap individu pasti berusaha untuk ingin yang terbaik. Contoh, apakah satu bangsa Indonesia bisa kaya semua? Tidak bisa. Tidak bisa semua orang kaya, nggak bisa. Karena di dalam ajaran agama yang kita anut, ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya itu kalau dia mau berbagi disebut dermawan. Orang miskin itu yang bersyukur, ya tempatnya orang untuk bersedekah. Karena mulai dari penciptaan dunia sampai hari kiamat pasti ada orang kaya, ada orang miskin. Pasti ada yang jolim, pasti ada yang tidak jolim. Maka sekarang ini kita harus senantiasa mengingatkan apa yang kita butuhkan. Jadi tidak selalu melihat kekurangan orang. Kalau mau melihat kekurangan orang, ya semua pasti punya kekurangan. Tapi bagaimana kekurangan itu kita memberikan masukan tanpa harus mencaci, ya tanpa harus memfitnah. Jadi kalau saya sendiri, semua mantan presiden Republik ini adalah putra-putra terbaik Indonesia yang jadi presiden, yang penuh dengan kelebihan dan kekurangannya. Kita sendirian di sini bukanlah yang terbaik, pasti punya kesalahan. Prabowo tidak angkat pasal 33. Saya tidak dukung beliau. Tidak dukung. Karena ciri-ciri presiden yang akan saya pilih adalah mereka yang mendukung pasal 33. Nah, masalah contoh tadi BNPB di sana hanya berpesona, saya kira tidak juga. Mereka adalah warga negara Indonesia yang kebetulan jadi PNS, petugas. Saya kira mereka melaksanakan tugas dengan baik, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bukan tebar pesona. Tentara yang melaksanakan perintah negara, ya memang perintah negara, tidak perlu merasa dikasihani. Tentara yang sedang bekerja tidak perlu, karena mereka sudah digaji, mereka sudah mendapat perintah. Ya, kalaupun terjadi keterbatasan, ya disampaikan, karena tidak ada yang sempurna kawan. Nah, ini kalau saya pemahamannya seperti itu.
Seperti ini kita diskusi. Ya, semua orang punya pendapat. Tetapi bagaimana pendapat-pendapat orang ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita tanpa harus kita yang merasa paling benar. Nah, ini itu kalau saya. Jadi contoh Pak Haji ngomong begitu, aku dengar, aku simak. Karena pasti ada yang nyangkut di otak saya. Ya, Tengku Agam, ya Pak Isman, ya Pak Gaek, semua aku cerna. Masuk semua. Nanti setelah itu kulihat, oh, yang mereka pikirkan ini tidak sama dengan saya pikirkan. Berarti belum tentu orang lain salah. Oh, berarti ini tambahan ilmu bagi saya. Nah, itu kalau saya cara berpikir ya kawan. Tidak ada mengkuduskan manusia. Ya, yang saya tidak ada manusia perlu dikuduskan. Tetapi kalau ada yang baik, sebaik-baik kita adalah angkatlah apa yang baik terhadap orang itu. Seperti itu. Makanya ya ini kan semua muslim ya, di dalam hadis mengatakan pada saat ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah mau menyampaikan keburukannya, apa kata Rasulullah? Jangan kau kabarkan berita buruk saudaramu kepadaku karena aku takut membencinya. Rasulullah mengatakan begitu. Tapi kita ini netizen ya sedikit dikasih berita hoax ditelan mentah-mentah. Nah, menurut dia benar. Nah, itulah saya kawan. Jadi siapapun yang diskusi, bagi saya itu adalah tambahan ilmu bagi saya. Karena saya bukan manusia yang sempurna, saya harus banyak mendengar. Ya, karena apa? Apa yang disampaikan oleh setiap orang adalah isi hatinya yang harus didengarkan. Nah, ini itu demikian dari saya. Mungkin ada tambahan yang lain sebelum kita tutup jam 11. Terima kasih. Oke. Saya ya. Nah, giliran Tengku Agam. Bong. Aku Ya, belum ini. Terima kasih. Oh, oke. Bentar, tadi Pak Cemana ya? Mayor, Jangan Tengku Agam, dilewati. habis itu Anda, baru Pak Haji. Mana Tengku Agam? Aku lah Gimana, dulu. Ya. Jadi gini ketua, ya. Tadi Tengku Agam kan mengatakan masalah IUP. IUP itu ada aturannya semua Tengku Agam. Kutampilkan ya ini data perundang-undangan ya, supaya kita nggak pembodohan. Jangan semua menyalahkan pusat, gitu loh. Jadi IUP itu ada juga ibaratnya itu tanggung jawab dari pemerintah daerah. Nih, sesuai aturan perundang-undangan ini ketua. Nih, kutampilkan semua. Jadi kita jangan menyalahkan semuanya itu pemerintah pusat. Tampilkan ketua, besarkan. Gitu. Oke. Nah, ini masalah izin IUP, gubernur bupati itu ada sesuai dengan nih wilayahnya masing-masing. Ya. Itu jelas. Dan kewenangan pemerintah pusat itu dari berapa meter dari bibir pantai. Itu ada. Gitu loh. Dan pemerintah daerah pun ada IUP. Gitu loh. Jangan sampai kesalahan IUP yang dilakukan oleh bupati, oleh gubernur, nyalakan pemerintah pusat. Oke. Satu itu. Tadi masalah ilegal, katanya tahun 90-an. Aku tengok nih di TikTok, nih. Gue bilang bukan tahun 90-an. Oke. Ada TikToknya ini. Komentar-komentarnya pun orang Aceh. Ini di mana lokasinya nih? Di sini nih. Aku tampilkan. Lokasinya nih, bahasa Aceh semua nih. Nah, di Perak tuh. Jadi sudahlah, ya kita gini loh, jangan ada kesalahan dari oknum masyarakat, memang dari daerah kita sendiri yang bersalah. Kita nyalahkan pemerintah pusat. Gitu loh. Maka ini benar kata Ketua Mayor tadi. Ini akan ada penyelidikan gara-gara memang ada oknum yang melakukan perizinan secara ilegal. Itu yang perlu kita cari. Gitu loh. Karena perizinan itu semua ada dasarnya. Makanya tadi aku bilang, Pak Mualim bersama Bupati Tamiang itu pernah memberi ultimatum di September kemarin kepada izin pertambangan ilegal yang ada di Tamiang. Sama di Aceh Tengah pun sama.
Gitu loh. Banyak, ada datanya aku bilang. Makanya begini saudaraku, ya aku bilang. Sekarang ini pemerintah juga lagi mau menyelidiki ini. Berilah ruang dulu. Sesuai apa yang kata Bang Mayor tadi, Pak Prabowo sesuai menjalankan undang-undang tadi. Udah selesai di situ. Sekarang nggak ada kebijakan tentang Pak Prabowo, ya di rezim Pak Prabowo nih, tentang pengembangan, pembukaan lahan itu belum ada. Perizinan pertambangan belum ada. Sekian Bang. Oke. Tunggu Agam. Ya, terima kasih. Rupanya kan, saya pikir Pak Mayor dengan Pak Gaya ini intelektual luar biasa. Ternyata berhalusinasi. Ya, oke. Ini bukan, ini ya, ini sayang ya. Masa gara-gara penambang ilegal, perkebunan ilegal, di mana yang namanya negara? Memang perangkat negara yang ada di daerah itu, coba baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Mulai gubernur, perangkat pemerintah yang ada di daerah itu kepanjangan tangan presiden dan negara. Apa tugasnya? Jangan cerita pemerintah daerah salahkan pusat daerah. Ini yang kita nilai atas nama rakyat. Sekarang pemerintah Indonesia itu memihak rakyat atau memihak oligarki? Itu satu. Kedua, kebijakannya menguntungkan rakyat atau merugikan rakyat? Dan siapa yang diuntungkan? Dengar baik-baik. Jangan berhalusinasi hari ini. Ini bukan cerita normatif. Ini cerita extraordinary ini. Karena pelaksanaan tentang tanggap darurat di Aceh itu karena kejadiannya luar biasa harus diselesaikan dengan cara luar biasa. Itu pernah dilakukan nggak? Bantuan internasional kenapa ditahan? Dan dunia ingin bantu Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ketika Indonesia tidak mampu, jangan sok mampu. Udah negara sudah mau bangkrut, defisit negara luar biasa, utang negara luar biasa. Itu anggaran 2000 di itu daftar iuran proyek anggaran APBD daerah 30% dipotong oleh negara tahun 2000 anggaran tahun anggaran 2025 ini. Tahu nggak Anda? Itu akhir tahun semua itu konyol. Pegawai negeri nggak bisa dibayar gaji, apalagi gaji P3K itu. Hari ini di Aceh 80 tahun 70% itu untuk bayar gaji pegawai. 30% dihabiskan oleh kepala dinas dengan proyek silumannya. Rakyat Aceh, apakah di rakyat di Sumatera Utara, di seluruh provinsi, tidak ada urusan dengan negara. Cuma dia dikenakan pajaknya, bayar pajak kepada negara, tetapi menikmati pajaknya nggak ada itu. Yang menikmati pajak rakyat adalah penjabat negara yang ada di daerah dan di pusat. Anda harus sportif hari ini. Jangan berhalusinasi dan cerita normatif. Tidak ada pemerintah uji coba dan pemerintah coba-coba. Maka Indonesia mulai 8 presiden semua coba-coba dan ingin mencoba. Itu namanya pura-pura bernegara. Di dunia internasional nggak ada itu. Kita lihat dulu. Kita tidak bisa membalik telapak tangan. Itu ngomong konyol itu. Sebagai kepala negara dan sebagai penyelenggara negara, tidak ada kalimat coba-coba. Kalau Anda tidak bisa mengatur negara, silakan mundur secara terhormat. Seperti Mayor. Mayor keluar dari TNI karena mereka ragu-ragu. Sorry ya, Bung Mayor. Ketika yakin bahwa di situ mau mati hidup dan matinya, karena tugas TNI adalah mempertahankan negara demi kedaulatan negara. Itu tugas TNI itu. Ketika Mayor ini, sorry ya, Bung, saya anggap itu teman saya. Ketika Anda keluar dan lebih cepat meminta pensiun, berarti ada keraguan di situ. Itu salah satu bentuk negara yang dijalankan hari ini adalah keraguan negara atas nama penyelenggara negara. Yang dikorbankan rakyat jelata hari ini. Atas tekanan oligarki yang bekerja sama dengan geopolitik dunia yang di belakangnya ada Yahudi dan komunis. Indonesia dijajah orang-orang kepentingan yang ada dan istilahnya orang-orang yang berkuasa di Indonesia. Yang berkuasa ini juga terjajah akibat geopolitik dunia. Betapa besar hutang yang harus dibayar tiap kuartal, 147 triliun. Bagaimana dia menyelesaikan recovery, rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh hari ini. Siapa yang bertanggung jawab? Sudah 3 minggu belum terbentuk itu. Kerja apa negara? Siapa mereka? Saya tidak menyalahkan person. Dan saya tidak menjelma menjadi Tuhan. Dan pemerintah pun tidak menjelma menjadi Tuhan. Evaluasi introspeksi diri hari ini. 80 tahun sudah cukuplah Indonesia uji coba menjadikan negara. Ketika ada bangsa-bangsa di seluruh Nusantara ini untuk merdeka, jangan dihalang-halangi.
Karena Indonesia sudah gagal menjadi sebuah negara yang disebut dengan collapse state. Itu mesti dicermat itu. Jangan cuma mempertahankan negara, tetapi orang mati kelaparan, mati kesengsaraan, mati kepedihan di atas kebijakan yang tidak bertanggung jawab. Maka hari ini semua bangsa-bangsa yang ada di Nusantara, tanpa pandang bulu, coba kita berpikir jernih. Hari ini milenium, hari ini tahun ke-21 century. Bukan lagi coba-coba. Hidup ini bukan coba-coba. Hidup ini mesti dijalankan dengan keikhlasan. Jangan cuma antara manusia yang lain menindas manusia yang lain dengan kekuasaan yang bertangan besi. Itu tidak berlaku lagi ini. Ini bukan zamannya monarki, bukan absolut monarki. Semua orang udah cerdas, Bung. Jangan cerita, wah ini nanti Bapak Prabowo lagi mengungkit ke ini, itu nggak ada itu. Sekarang yang kita lihat berarti kemampuan negara minus dan tidak dirasakan apa fungsi negara yang terjadi di tempat banjir. Akhirnya yang merasa mampu tidak mampu, yang merasa bernegara tidak bernegara, semua bisa dinilai oleh rakyat jelata di lapangan, bukan di meja parlemen, bukan di meja kabinet. Keputusan kabinet dan keputusan parlemen menjahanamkan rakyat jelata seluruh Indonesia. Ketika Aceh belum selesai dengan Indonesia, ketika orang Aceh minta merdeka, ketika orang Papua minta merdeka, tidak ada seorang pun yang bisa melarangnya. Itu tanah leluhur nenek moyangnya. Indonesia bukan forever, Indonesia bukan selama-lamanya. Dan Indonesia tidak termaktum di dalam Al-Quran. Juga Aceh tidak ada di dalam Al-Quran, tapi kesepakatan bangsa asli yang harus dihargai sebagai indigenous people. Maka dunia internasional menghargai bangsa asli. Kenapa Indonesia tidak menghargai hak bangsa Aceh, hak bangsa Jawa, hak bangsa Sunda, hak bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini? Ada apa sebenarnya mereka? Apa sudah cukup kurang mereka? Sebenarnya keserakahan mereka menjahanamkan rakyat jelata hari ini. 80 tahun sudah cukup coba-coba. Ingat kata pesan-pesan petua-petua negara. Apa yang dicita-citakan oleh negara hari ini? Demi kemakmuran negara, demi kemakmuran rakyatnya, bukan demi kemakmuran penguasanya. Maka Anda jangan cerita ini itu lagi. Sudah saatnya Indonesia introspeksi diri. Kalau memang hebat, kalau memang luar biasa atas nama Indonesia, buktikan hari ini di mata dunia internasional. Ada hak bangsa-bangsa asli untuk menuntut penyelenggara negara di Indonesia yang telah merusak hutan, membuat perubahan iklim, sehingga terjadi ekologi dan bencana-bencana yang tidak dirasakan oleh petinggi-petinggi negara di Indonesia hari ini. Orang itu berleha-leha di parlemen, berleha-leha di kabinet. Jadi poinnya yang saya perlu sampaikan, apalagi ini kesempatan, yang dengar pun luar biasa, hampir 2000 lebih nih. Jadi Bung Mayor, kita sekarang ngomong sportif. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tertulis di situ, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena penjajahan harus dihapuskan di atas dunia ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Aceh itu bangsa, Jawa itu bangsa, Sunda itu bangsa, bukan suku. Ketika dibilang suku, kita tidak bisa terima. Inilah persoalan yang terjadi di seluruh Nusantara hari ini. Begitu juga bangsa Papua. Jadi Indonesia bukan forever. Coba introspeksi diri. Sudah saatnya Indonesia introspeksi. Benarkah Indonesia melindungi warga negara? Benarkah Indonesia memberi kesejahteraan kepada warga negara? Demikian. Terima kasih. Di mana ada kesalahan saya minta maaf. Ini kan diskusi. Oke, saya. Artinya di sana ya, Agam, kamu itu kontradiktif dari pemikiran kamu ya. Bahwa izin tambang itu ada peran kepala adat dan masyarakat adat dalam perizinan tambang. Ingat itu, 147 itu ya. Artinya di sini, kamu kalau menyalahkan pemerintah pusat, walaupun pemerintah pusat di sana ada pengusaha ingin menambang di sesuatu provinsi, itu harus ada izin dari peran kepala adat dan masyarakat di sekitarnya. Kalau kita melihat bencana, di dunia ini banyak bencana kok. Di Malaysia banyak bencana, di Brunei, di Arab Saudi, di Jepang, di mana-mana banyak bencana. Apakah mereka menyalahkan yang selama ini musibah yang terjadi di bangsa mereka? Kalau kita melihat ya, bagaimana seorang Prabowo, 40 Aceh ini sudah dimenangkan oleh Sumatera Utara kok. Akhirnya apa? Tolong Pak Prabowo kembalikan Batula kita. Akhirnya apa? Pak Prabowo diambil alih, walaupun itu bukan kebijakan Pak Prabowo, dikembalikan lagi ke Aceh. Dengan keputusan dan kekuatan sebagai jabatan presiden di sana. Kamu ingat,
Sedangkan warga Aceh banyak menghina warga Jawa, mengatakan Jawa hama, mengatakan Jawa penjajah, mengatakan Jawa maling rampok. Anda mengatakan kontradiksi dari warga Aceh sendiri. Bagaimana penghinaan Aceh terhadap orang Jawa? Padahal orang Jawa nggak mengganggu warga Aceh. Sekarang Anda warga Jawa gini aja. Kontradiktif sama warga Aceh. Bagaimana di media sosial sangat menghina orang Jawa di sana, sangat menghina orang Kalimantan di sana. Ingat itu. Jadi jangan kontradiksi dari pikiran dan warga Anda orang Aceh yang menghina orang Jawa, orang Kalimantan. Saya sebagai orang Kalimantan juga marah, kawan. Kita nggak ada hubungannya sama Aceh. Kita nggak pernah mencuri hartanya orang Aceh. Kita disebut-sebut juga orang Kalimantan. Dan hari ini berapa jembatan kamu lihat keliling ke sana, sudah ada pembaikan di sana, lampu sudah mulai nyala. Seakan-akan pemerintah pusat nggak hadir di sana. Kalau nggak hadir di sana, dibiarin nggak ada TNI Polri, sampai saat ini pun nggak ada pembangunan, perbaikan di sana, nggak ada. Bukan Aceh aja. Bagaimana Jepang? Itu hampir 700.000 rumahnya tenggelam. Bagaimana hampir 14.000 orangnya meninggal. Mereka nggak seperti orang Aceh. Sumatera Barat, Sumatera Utara nggak seperti orang Aceh. Gitu loh. Aceh sudah dibantu, pulaunya dikembalikan. Masih disalahkan Prabowo. Salah Prabowo di mana? Apakah pernah mengasih izin selama ini dalam 1 tahun lebih ini? Belum pernah. Soal masalah Rohingya. Warga Aceh menerima Rohingya setelah Rohingya tanggal 2025 bulan 3 memukul anak muda di Aceh. Dan 2024 bulan 9 memukul warga Aceh, mengambil, merampas. Kalian teriak minta tolong pusat. Sedangkan kalian yang menerima Rohingya, padahal pusat nggak mau menerima. Sedangkan Malaysia mengatakan jangan diterima Rohingya. Rohingya itu bisa memberontak dari dalam. Kita pernah menerima Rohingya, ternyata jadi berontak dari dalam. Kita usir Rohingya dari Malaysia. Sudah diperingatkan. Jangan seakan-akan warga Aceh ingin merdeka semua. Buktinya hari ini bendera merah putih berkibar. Sama warga Aceh dinaikkan, dikibarkan. Nggak ada itu gambar-gambar bendera di area bencana. Justru bendera merah putih. Karena kasihan terhadap TNI, kerjanya 24 jam. Kalau musibah itu menyalahkan presiden, semua musibah di Arab Saudi, Jepang disalahkan musibah. Nggak seperti itu, kawan. Kita orang Jawa, ada musibah di Demak, Jawa Tengah, bagaimana tenggelam rumahnya semua menyalahkan presiden. Ya enggak, kita tawakal, bersyukur, tawakal, tabah, sabar, menghadapi itu semua. Di Kalimantan kemarin banjir longsor. Kita orang sini menghadapi dengan tabah, nggak teriak-teriak seperti kalian. Sumatera Utara, Sumatera Barat nggak teriak-teriak seperti kalian. Kalau kalian ingin merdeka agam ini, ya silakan, itu hak kalian. Tapi terus terang berperang dulu kalau ingin merdeka agam. Berperang dulu, kawan. Apakah Prabowo akan membiarkan sampai kiamat pun nggak akan merdeka Aceh? Pasti tumpah darah TNI akan berkorban di sana. Aneh aja, sudah siapkan merdeka sana, Gam. Tapi 90% rakyat Aceh tetap NKRI, hanya 10% Gam dan Rohingya bersatu. Haji Nur. Bentar. Jangan panas. 30 Haji Nur. 30 Jangan panas. Ingat, 30 detik lagi ya, Pak. 2003 Aceh GAM diadakan dom di sana oleh Megawati. Banyak yang mampus GAM itu. Apakah mau sekarang itu? Gak akan tinggal diam. Mendingan tanah tumpah darah TNI, mendingan berkorban daripada memperdekakan mengikuti GAM dan Rohingya itu. Ingat itu, persenjataan TNI sudah kuat. Dan agam, pola pikir kamu kontradiktif. Tanggal 17 November, Prabowo sudah bayar hutang ke luar negeri 1.000 triliun. Yang awalnya 8.000 triliun menjadi 7.000 triliun.
Bacalah, baca, ketik sekarang, ketik. 17 November, udah berapa? 1.000 triliun udah bayar Prabowo. Dari uang sitaan korupsi. Oke Haji Nur, Aduh, kami udah perang ya. gimana? Nggak bilang orang Papua monyet ya, pejabat kami. Jangan bawa-bawa ras. Loh, saya udah nggak perang, nggak bilang orang mengatakan Papua monyet. Mbak Oke, kembalikan ya. Wah, saya menyebut saya orang Kalimantan. Nggak menyebut nama Papua di sini, kawan. Didengerin kalau Saya saya pun bicara. Kalimantan. Saya pun Kalimantan. Jangan Anda berbicara Saya kilo Kalimantan. 15. Saya Borneo. Saya Saya Banjar kilo dengan Daya. 15, Balikpapan saya. Saya kilo 15. Tapi kamu tadi ngomong orang Aceh, sekarang ngomong Aduh. Kalimantan. Kok bohong kau? Kau Kok dari ngomong mana? tadi orang Bergerak. Aceh, sekarang ngomong Aku orang keturun. Kalimantan Kalau kau. cerita Kalimantan, aku Kalimantan. Enggak, ceritamu bohong, Banjar ceritamu dengan bohong, Daya ceritamu dari bohong. bapakku Aceh. Biar kau Ceritamu tahu. bohong, ceritamu bohong. Kok tadi ngaku Aceh, kok sekarang ngaku nggak Kalimantan? Aku juga darah Kalimantan. Kau bohong, kau Banjar bohong. dengan Daya. Kalau saya. Nah, sekarang gaun anak-anak. yang terakhir pikiran Pak Isma ya, Pak Haji sudah. Saya belum selesai, host. 1 menit belum selesai. Tadi saya dipotong, host. Ya udah 1 menit lagi Pak Haji. Ingat Agam. Ya, ingat ya kawan, saudaraku. Kita satu nusa, satu bangsa. Ketua izin besarkan aku, izin. Bentar, saya dulu abangku. Gak apa-apa, Ya, silakan lagi. oknum ya oknum Gang dan Rohingya. Kalian sudah bersatu ya. Sedangkan Rohingya minta tanah untuk tempat tinggal seterusnya ke tanah Aceh ini ya.